Teman-teman semuanya duduk yang manis ya. Kita akan memulai ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami, biarlah apa yang kami beribadah, kami bisa memulainya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik. Engkau pimpin kami juga biar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu bersyukur Bapa.
kita, kami akan memuji dan memuliakan nama. Dalam berkati pujian penyembahan kami, dalam berkenan di hadapan. Terima kasih dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku,
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati semua anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Berkati kami semua, berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan tentang hari Pentakosta. Nah, kita belajar bersama-sama bahwa hari Pentakosta itu di mana satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang percaya dan juga oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Karena waktu mereka berkumpul bersama-sama, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pak, apakah yang dimaksud oleh hari Pentakosta itu? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali, Melvin. Jadi, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan, hari Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi saat itu yang dirayakan setelah 50 hari raya Paskah. Jadi waktu mereka setelah Paskah 50 hari kemudian mereka merayakan apa yang namanya hari Pentakosta, yaitu hari waktu mereka merayakan ucapan syukur mereka atas panen mereka pada saat itu. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus ini bilang sama murid-muridnya bahwa dia akan meminta kepada Bapa, dia akan memberikan satu penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang percaya dan kepada murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus mati dan kemudian dia bangkit, nah hari raya itu, hari Paskah itu yang kita rayakan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah itu maka Tuhan Yesus kemudian menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya. Jadi waktu dia mati dan bangkit,
Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, beberapa kali dia menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit pada saat itu. Itulah hari Paskah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu kemudian 10 hari, jadi Yesus bangkit, kemudian 40 hari Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, kemudian dia naik ke sorga. Jadi disaksikan oleh semua orang-orang percaya dan murid-murid, beberapa orang saat itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kemudian 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah hari Pentakosta. Nah, saat itu kemudian orang-orang percaya dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat di atas loteng. Dan pada saat itu waktu mereka berkumpul di hari Pentakosta itu, anak-anak, tiba-tiba turunlah dari langit satu tiupan yang keras sekali, yang luar biasa. Nah, itu peristiwa yang luar biasa, anak-anak. Waktu mereka berkumpul bersama-sama, tiba-tiba dari langit turun tiupan angin yang sangat besar sekali. Nah, tadi kita sudah lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, kita sudah dengar ayat 2 dan ayat 4, di mana mereka kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, itu seperti lidah-lidah api. Seperti lidah-lidah api itu menghinggapi mereka semua, sehingga mereka kemudian bisa berbahasa roh. Nah, itulah peristiwa yang luar biasa ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian mereka punya sesuatu yang luar biasa di dalam diri mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang berani. Mereka berani memberitakan Injil. Mereka kemudian melakukan banyak mujizat dalam pelayanan mereka. Mereka melihat banyak mujizat karena Roh Kudus ada bersama-sama mereka. Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka saat itu. Oh, begitu ya, Pak. Apakah anak-anak juga bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Nah, saya percaya sangat bisa. Siapapun juga, mau anak-anak, orang tua, kakek, nenek, siapapun juga pasti bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Waktu anak-anak datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya, maka Roh Kudus itu akan masuk di dalam hidupnya dan dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita dan kita akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi, anak-anak juga bisa mengalami kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun anak-anak, akan menolong anak-anak untuk tetap setia di dalam Tuhan, untuk tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya, dan kita bisa mengalami apa yang namanya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Baik, Bagaimana, Pak. Melvin? Baik, Pak. Sekarang saya mengerti bahwa hari Pentakosta itu adalah di mana hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah kuasa dari Tuhan dan Amin. anak-anak juga bisa dipenuhi kuasa Roh Kudus. Terima kasih, Pak. Amin. Nah, anak-anakku yang kasihan Tuhan, itu tadi kita sudah belajar tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan dari sorga kepada orang-orang percaya dan kepada semua murid-murid Tuhan Yesus. Waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka punya keberanian dalam hidup mereka punya kuasa dalam kehidupan mereka menjadi orang-orang percaya. Nah, ini yang sudah kita pelajari, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini tentang Pentakosta. Kami percaya, kami diberkati lewat firman-Mu, kami juga rindu kuasa Roh Kudus itu memenuhi kami semua, anak-anak yang sedang beribadah di rumah, mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kami semakin diberkati, semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau duduk yang manis, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita melakukan satu pujian. Percaya janji mengajarkan. Terbukti dalam kehidupan.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa semuanya. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Kami percaya Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang beribadah saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari anak-anakku kita terima berkat. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.